Haji Budiman. Sosok lelaki sederhana ini genap 2 tahun memimpin kabupaten berjuluk Bumi Batara Guru Ide. Cita-citanya membawa kabupaten yang berada di ujung timur Provinsi Sulawesi Selatan ini menjadi daerah yang lebih maju, namun tetap mengakar pada nilai agama dan budaya beresonansi hingga ke bawah. Dua tahun Haji Budiman menahkodai daerah ini dengan penuh keyakinan, mewujudkan kesejahteraan rakyat, menginspirasi banyak orang. 2 tahun memang bukan waktu yang cukup, namun satu persatu program prioritas kini mulai terwujud. Bertahap tapi pasti. Berbagai perubahan kini dirasakan. Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, kedisiplinan dan profesionalisme aparatur sipil negara di daerah ini menjadi perhatian utamanya. Sipatuh, sebuah aplikasi berbasis Android untuk memantau kehadiran pegawai secara online diluncurkan Haji Budiman. Selain itu, aplikasi Sihemat, akronim dari Sistem Informasi Efisiensi Menggunakan Alat Tulis, juga diluncurkan. Aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Kominfo SP ini berfungsi memudahkan pejabat hingga bupati untuk menandatangani surat secara elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam roda pemerintahan Haji Budiman membuat sejumlah kebijakan penting bisa diputuskan lebih cepat dan efektif. Pembangunan pun berlari kencang. Sektor kesehatan menjadi salah satu yang mendapat perhatian serius Budiman. Ini terbukti dari sejumlah program yang dijalankan sejak masa pemerintahannya. Pelayanan kesehatan gratis yang merupakan kerjasama pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan melalui program Universal Health Coverage atau cakupan semesta secara paripurna hingga kini konsisten dilakukan. Tak cukup dengan itu, sejak kepemimpinan Budiman, kualitas pelayanan terhadap pasien juga sangat diperhatikan. Melalui program Satu Pasien Satu Kamar, kini seluruh pasien dapat merasakan ketenangan dan kenyamanan selama dirawat di rumah sakit. Setelah sembuh pun, pasien akan diantar langsung oleh pihak rumah sakit atau puskesmas ke rumah masing-masing. Seluruh layanan tersebut diberikan secara cuma-cuma alias gratis. Ada 1.000 lebih pasien yang mendapat layanan ini selama tahun 2022. Saat ini, pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga tengah mengupayakan percepatan pembangunan 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Towuti dan Rumah Sakit Atue Malili. Anggaran sebesar 1.150 miliar dialokasikan untuk Rumah Sakit Towuti dan 5 miliar lebih untuk Rumah Sakit Atue Malili. Semakin tingginya angka indeks pembangunan manusia Kabupaten Luwu Timur yang mencapai 73,92 di tahun 2022 tidak lepas dari perhatian Haji Budiman yang juga memprioritaskan sektor pendidikan di masa kepemimpinannya. Sebanyak 5.500 orang mahasiswa berprestasi dan 646 mahasiswa kurang mampu di daerah ini mendapat bantuan beasiswa dari pemerintah. Tidak hanya itu, ada 24 mahasiswa pasca sarjana S2 dan S3 yang juga mendapat bantuan penyelesaian studi di tahun kedua kepemimpinan Haji Budiman. Perhatian Budiman juga tercurah di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Selain membebaskan seluruh biaya pendidikan, setiap tahun ajaran baru, pemerintahan Budiman juga membagikan seragam sekolah gratis untuk tingkat SD dan SMP. Ada 6.500 pasang seragam sekolah untuk murid baru sekolah dasar dan 5.100 untuk siswa baru SMP yang diberikan pemerintah Kabupaten Luwu Timur di tahun 2022. Tak hanya itu, 27 unit bus sekolah dioperasikan pemerintah untuk mengantar dan menjemput para siswa dari dan menuju sekolah setiap hari. Ini tentu meringankan beban orang tua siswa karena tak lagi mengeluarkan biaya transportasi untuk anak-anak mereka. Komitmen Budiman untuk menyediakan infrastruktur yang memadai dan lingkungan yang berkualitas juga tidak diragukan.
Saat ini, tak ada lagi daerah yang terisolir atau sulit dijangkau dengan kendaraan. Sejumlah wilayah yang dahulu terisolasi, kini terhubung dengan jalan-jalan beton yang sudah dibangun. Interkoneksi dengan sejumlah kabupaten di sekitar Luwu Timur juga semakin mudah dengan terus dibenahinya ratusan kilometer akses jalan. Ada 10,36 km lebih jalan beton dan 25,13 km jalan aspal yang dibangun pemerintahan Haji Budiman selama 2 tahun kepemimpinannya. Total 101 km lebih panjang jalan beton dan 696 km lebih total panjang jalan aspal yang terbangun hingga tahun 2022. Tak hanya jalan dan jembatan, infrastruktur berupa bangunan juga menjadi prioritas Budiman. Pembangunan Masjid Islamic Center ini salah satunya. Pembangunan masjid ini telah dinantikan masyarakat Luwu Timur selama 19 tahun lebih dan saat ini tengah berjalan. Di tahun 2022, 14 miliar lebih anggaran dialokasikan pemerintah daerah untuk pembangunan masjid yang berlokasi di eks-terminal Malili ini. Masjid megah ini nantinya akan menjadi pusat kegiatan keislaman di bumi Batara Guru. Harapan masyarakat Luwu Timur untuk memiliki stadion juga akan segera terwujud. Stadion yang berada di kota Malili ini, pembangunannya kini dilanjutkan kembali setelah terhenti selama 10 tahun lebih. Pembenahan rumput lapangan dan lintasan lari kini memasuki tahap penyelesaian. 15 miliar rupiah lebih anggaran digelontorkan pada tahun 2022 untuk proyek ini. Pembangunan infrastruktur di bumi Batara Guru ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata. Di bawah nahkoda Haji Budiman, daerah ini semakin serius membenahi seluruh potensi objek wisata yang dimilikinya. Potensi wisata Kabupaten Luwu Timur bahkan diakui secara nasional oleh Kementerian Parekraf Republik Indonesia dengan masuknya Desa Wisata Matado dalam 50 besar desa wisata terbaik pada Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022 dan berhasil menduduki peringkat kedua nasional desa wisata terbaik pada ajang bergengsi ini. Kepiawaian Budiman dalam memadu padankan pembangunan ruang terbuka hijau di ibu kota kabupaten juga patut diacungi jempol. Tanpa harus bergantung pada anggaran daerah, Budiman merangkul sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Luwu Timur untuk berpartisipasi membangun kabupaten ini. Bundaran Batara Guru ini misalnya, ruang terbuka hijau yang juga akan menjadi salah satu pusat denyut nadi ibu kota kabupaten saat ini tengah dalam proses pembangunan sejumlah fasilitas umum. Biaya dan proses pembangunan Bundaran Batara Guru yang bernilai miliaran rupiah ini sepenuhnya ditalangi oleh PT Vale Indonesia. Selain itu, penataan ruang terbuka hijau yang berada di lapangan Merdeka Malili ini juga diinisiasi dan dibangun oleh Bank Sulselbar Cabang Malili melalui dana CSR mereka. Pembangunan sport center yang berada di Jalan Soekarno-Hatta ini juga tanpa menggunakan APBD. PT Citra Lampia Mandiri berkomitmen untuk merampungkan pembangunan fasilitas umum ini. Begitu pula dengan skatepark yang dibangun oleh Ikatan Kontraktor Nasional PT Vale Indonesia atau IKONVI ini. Desa sebagai ujung tombak pembangunan juga disadari betul oleh Haji Budiman. Di masa pemerintahannya, desa terus didorong untuk dapat mengelola potensi yang mereka miliki. Tak heran jika kebijakan anggaran untuk desa di masa pemerintahan Budiman mendapat prioritas lebih. Ratusan miliar anggaran dikucurkan ke desa.
tidak hanya mendapat dana desa dan alokasi dana desa atau ADD senilai 1 miliar lebih untuk setiap desa, desa-desa di kabupaten ini juga diguyur anggaran bantuan keuangan khusus atau BKK bernilai total 124 miliar lebih. Program ini dikenal dengan nama 1 miliar 1 desa. Melalui program ini, infrastruktur maupun suprastruktur di desa dibangun. Program Luwu Timur Terang atau pemasangan lampu penerangan jalan umum yang berada di Desa Mulyasri dan Desa Bangunjaya ini contohnya. Pembangunannya sepenuhnya diprogramkan dan dianggarkan oleh desa melalui dana BKK. Begitu pula dengan pembuatan gazebo yang berada di Desa Burau Pantai ini dan pusat jajanan serba ada atau Pujasera yang berada di Desa Beringin Jaya ini. Semua anggaran pembangunannya menggunakan dana BKK. Tak hanya untuk pembangunan fisik, dana BKK juga digunakan desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan. Di antaranya, menaikkan insentif guru mengaji dan imam desa, guru sekolah minggu, guru pasraman, pendeta gereja, dan Vinandita Hindu. Sektor pertanian yang menjadi mayoritas mata pencaharian warga di wilayah ini juga terus didorong. Budiman menilai sektor ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar selain sektor tambang. Berbagai program dilakukan pemerintah untuk terus meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi komoditas pertanian yang ada di Luwu Timur. Selama tahun 2022, ada 34 unit hand traktor roda 2 yang diberikan Budiman kepada sejumlah kelompok tani dan 16 unit alat pertanian lain seperti kombine atau kultivator dan alat pengolah padi lainnya. Jika di total ada 2.788 juta lebih anggaran untuk bantuan Al-Sintan di tahun 2022. Pemerintah juga menyerahkan 195 ekor sapi betina dan 53 ekor kambing kepada masyarakat selama tahun 2022. Ini berarti ada 515 ekor sapi yang diserahkan Budiman selama 2 tahun kepemimpinannya. Bukan hanya itu, untuk meningkatkan produktivitas di bidang perkebunan, Budiman menyalurkan 800.000 pohon lebih bibit kakao sambung pucuk dan 47.000 pohon lebih bibit untuk peremajaan sawit di tahun 2022 bernilai 10 miliar lebih. Sedangkan untuk bidang perikanan, pemerintahan Haji Budiman memberikan 26 paket sarana budidaya perikanan pada tahun 2021 dan naik menjadi 50 paket di tahun kedua kepemimpinannya. Terima kasih kepada Bapak Bupati. Terima kasih Bapak Bupati. Terima kasih kepada Bapak Bupati. Terima kasih Bapak Bupati. Terima kasih Bapak Bupati. Terima kasih Bapak Bupati Untuk pembangunan untuk 2 tahun pembangunan di Luwu Timur. Untuk pembangunan 2 tahun di Luwu Timur. Luwu Timur Inspiring. 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 Luwu Timur Inspiring.